Timnas Indonesia diharapkan mampu mengakhiri puasa gelar di level internasional dengan merebut gelar juara Piala AFF 2020. Turnamen sepak bola antar negara paling bergengsi di kawasan Asia Tenggara, yakni Piala AFF 2020, tinggal menghitung hari akan segera berlangsung di Singapura, tepatnya mulai 5 Desember 2021 hingga 1 Januari 2022 mendatang. Sejatinya ajang 2 tahunan ini digelar tahun lalu, namun karena pandemi COVID-19 yang masih belum mereda, membuat AFF selaku otoritas sepak bola tertinggi di ASEAN harus menundanya. Kini meski masih terjadi pandemi COVID-19, namun untuk kasusnya sudah mulai melandai sehingga AFF memutuskan untuk menggelar Piala AFF 2020 tahun ini. Singapura yang ditunjuk menjadi tuan rumah tunggal yang akan memainkan semua pertandingan babak penyisihan grup hingga final. Di edisi-edisi sebelumnya, Piala AFF selalu dilaksanakan di 2 negara tuan rumah. Sedangkan untuk formatnya masih sama, yaitu fase grup Piala AFF 2020 tetap menggunakan format setengah kompetisi atau round robin, yakni setiap negara peserta saling bertemu 1 kali. Adapun babak semifinal dan final juga tetap menggunakan format yang lama, yakni 2 pertandingan. Total terdapat 10 negara peserta Piala AFF 2020 yang terbagi menjadi 2 grup dengan masing-masing diisi oleh 5 negara. Timnas Indonesia menjadi salah satu negara yang selalu difavoritkan menjadi juara gelaran Piala AFF setiap edisinya. Namun sayang, nasib baik belum menghampiri skuad Garuda lantaran belum pernah mengecap manisnya gelar juara ajang sepak bola 2 tahunan itu. Tercatat prestasi terbaik, Timnas Indonesia hanya menjadi runner-up sebanyak 5 kali pada 2000, 2002, 2004, 2010, dan 2016. Pada tahun ini dengan persiapan yang bisa dibilang cukup singkat, tapi matang, Timnas Indonesia kembali melambungkan optimisme yang tinggi untuk meraih gelar juara. Jelang turnamen, tim besutan pelatih Sintayong telah menggelar serangkaian laga uji coba internasional dengan hasil memuaskan. Bermukim di Turki sebagai negara yang ditunjuk menjadi tempat pemusatan latihan, Timnas Indonesia melangsungkan sejumlah agenda latihan termasuk menggelar 3 laga uji coba melawan Afghanistan, Myanmar, dan klub lokal Antalyaspor. Hasilnya Timnas Indonesia mampu meraih 2 kemenangan melawan Myanmar 4-1 dan Antalyaspor 4-0. Pertandingan lainnya berakhir dengan kekalahan dari Afghanistan dengan skor 0-1. Selain laga uji coba, Timnas Indonesia juga mempunyai 2 modal lain, yaitu mampu memenangkan 2 laga babak playoff kualifikasi Piala Asia 2023 melawan Taiwan 2-1 dan 3-0. Dengan catatan hasil positif tersebut, Sintayong diharapkan mampu membawa Timnas Indonesia melangkah lebih jauh hingga ke babak final dan meraih gelar juara Piala AFF 2020. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan meyakini 30 pemain Timnas Indonesia yang dipilih Sintayong adalah pemain terbaik. Mereka adalah kombinasi pemain muda dan senior yang bermain di Liga 1 2021-2022 dan pemain yang merumput di luar negeri. Total ada 6 pemain dari kompetisi luar negeri. Dia adalah Egy Maulana Fikri dari FK Senika, Elkan Bagot dari Ipswich Town, Asnawi Mako Alam dari Ansan Greeners, Sarian Abimanyu dari Johor Darul Takzib, Rigi Utomo dari Pinang FC, dan Witan Sulaiman dari Lesia. Ini kombinasi pemain yang bagus. Rata-rata usia skuad ini masih muda. Masa depan tim ini saya yakin akan cerah, buka Iriawan. Saya sebagai Ketua Umum PSSI pasti akan mendukung mereka habis-habisan. Saya dan beberapa exco PSSI juga akan berangkat ke Singapura untuk mendukung mereka. Insya Allah mereka bisa menjadi juara, imbunya. Timnas Indonesia sendiri tergabung di grup B bersama Malaysia, Vietnam, Kamboja, dan Laos. Timnas Indonesia akan memulai perjuangannya di Piala AFF 2020 melawan Kamboja di laga perdana grup B di Stadion Bishan, Singapura pada Kamis 9 Desember 2021 mendatang. Semoga Timnas Indonesia bisa menjuarai Piala AFF tahun ini. Namun tunggu, yang terpenting adalah apapun hasil yang diraih oleh Timnas Indonesia, kita harus tetap mendukung Timnas Indonesia kita. Berapuh Timnas Indonesia.